Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya mengecek siswa yang hadir pada hari ini. Ahmad Arif Abdillah, Alia Rania, Alisa Safika, Raki, oke, alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita bersama senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh teladan kita semua. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke materi untuk kelas 9 ini, saya mau tanya dulu, kemarin di kelas 8 itu belajar tentang apa? Haji, umrah, makanan halal dan pernah mendengar istilah menyembelihan? Pernah melihat hewan yang disembelih secara mekanik ataupun tradisional? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda memakan sebuah daging yang disembelih bukan dari secara syar'i atau dalam hal ini itu gestur listrik? Bagaimana menurut pandangan agama Islam? Haram ya? Baik. Materi terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan, kemudian yang ketiga adalah sikap. Yang pertama pengetahuan, kita melihat bersama bahwa pengetahuan di sini bagaimana kita bisa menganalisis secara komprehensif pengertian, dalil, syarat, hukum dan tata cara penyembelihan hewan secara syar'i. Kemudian yang kedua keterampilan, bagaimana kita mendemonstrasikan atau mensimulasikan tata cara penyembelihan hewan secara syar'i melalui media visual atau alat peraga yang tepat. Kemudian yang ketiga tentang sikap, kita mewujudkan ya sikap tanggung jawab dan teliti dalam memilih konsumsi makanan yang halal atau halalan thayyibah ya sebagai implementasi dari pemahaman fikih penyembelihan. Terlebih dahulu saya akan tampilkan sebuah video pembelajaran, video yang berkaitan dengan penyembelihan. Sebelumnya anak-anakku bisa menyimak dan menyaksikan video yang kami tampilkan pada kesempatan ini. Ini yang kaitannya dengan tata cara penyembelihan hewan yang baik dan yang benar. Pastikan semua hewan sudah benar. Kedua, simpan hewan memancing. Ketiga, pengembangan hewan itu benar. Keempat, semua demikianlah tadi kita menyaksikan bersama video yang kaitannya dengan tata cara penyembelihan baik secara mekanik, modern atau secara tradisional. Itu sangat jelas sekali kita lihat tampilan video ini. Namun sebelumnya itu saya ingin bertanya kepada anak semua, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan video yang ditampilkan oleh saya? Saya Pak, yang saya Pak, apa perbedaan antara penyembelihan
penyembelihan tradisional dan penyembelihan secara mekanik. Baik, perbedaan penyembelihan secara mekanik dan tradisional itu hanya yang membedakan itu hanya tata caranya saja, kemudian alat yang digunakan. Tentu kalau mekanik ke atas secara modern itu tentu alat yang digunakan itu sangat canggih. Mereka di mana menggunakan mesin pemotong yang menyiapkan binatang yang siap untuk disembelih dan sifatnya sangat cepat sekali. Adapun pemotongan secara tradisional itu terkadang agak lambat dibanding dengan pemotongan secara mekanik. Kenapa? Karena di situ ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di mana seperti kita memotong hewan secara tradisional itu terkadang kita menggunakan dua orang, satu yang siap untuk menyembelih secara manual, secara tradisional, dan satu yang siap untuk memegang binatang yang kita akan sembelih. Jadi perbedaannya di sini sangat signifikan sekali karena hanya persoalan cepat, tepat prosesnya saja. Adapun persoalan ketentuan syariatnya itu masing-masing sama. Hanya persoalan membedakan itu ada yang secara modern, ada yang secara tradisional. Baik anak semua. Sekarang kita masuk ke materi. Ini terkait dengan penyembelihan. Penyembelihan hampir setiap saat kita mendengar, setiap hari kita melihat proses penyembelihan. Namun di sini harus kita mengetahui bahwa penyembelihan itu seperti apa sih? Apa itu penyembelihan? Hanya dalam pelajaran kita hari ini, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, secara bahasa, ya, disebut al-zakah, secara bahasa Arab disebut al-zakah, yang berarti baik atau suci. Namun terkadang masih kita memahami bahwa menyembelih itu sama hanya dengan memotong binatang. Itu juga jawabannya benar. Kemudian yang kedua secara istilah adalah memutus jalan nafas atau jalan minuman ataupun jalan makanan. Ya. Jalan nafas, nadi, dan leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Ya. Saya rasa mungkin anak-anakku semua sudah bisa memahami penyembelihan itu ada dua pengertian. Yang pertama secara bahasa Arab dan secara istilah. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum penyembelihan. Ya. Ini penting anak-anakku semua. Ternyata agama Islam itu hadir bagaimana mengatur terkait dengan penyembelihan. Nah, di sini tentu kita sudah memahami dasarnya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, ayat 3, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Next, tadi syarat, sekarang rukun. Ya, rukun itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Penyembelihan itu tidak akan sah. Ya. Manakala ada rukun yang ketinggalan, ada rukun yang cacat, itu saking pentingnya. Ya, karena rukun itu adalah sebuah kewajiban, maka harus dipenuhi. Yang pertama adalah penyembelih. Nah, itu pada saat penyembelih hewan itu biasa Pak Imam yang bertindak sebagai penyembelih atau ustaz atau orang yang sangat mengerti tentang kriteria tata cara penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua ada hewan. Ya, ada penyembelih, ada hewan. Ya, hewan di sini harus hewan harus ada hewan yang disembelih maksudnya. Hewan yang dimaksud di sini adalah hal yang halal gimana? Karena biar hewan itu disembelih secara syar'i, tapi kalau dia tidak halal untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, maka itu juga tidak benar. Selanjutnya proses pemotongan. Nah, proses pemotongan di sini memutuskan saluran makanan, ya, mar'i, dan saluran pernapasan, hulqum. Ya. Kenapa ketika menyembelih hewan harus berpusat pada leher? Karena disitulah jalan bernafas. Di sini semua masuk, jalannya makanan, jalannya minuman, jalannya pernapasan, jalannya ruh. Nah, sehingga dianjurkan untuk memotong leher. Kendati demikian, masih ada ulama yang berpendapat bahwa memotong binatang itu kalau secara tertentu, ya, secara darurat, kita tidak bisa memotong di lehernya, maka yang penting sentuhlah badannya yang bisa menyebabkan kematiannya. Tapi
Apabila binatang itu memungkinkan untuk dipotong secara leluasa, secara tenang, maka itu dianjurkan untuk memotong leher. Selanjutnya menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Jadi alat yang tajam itu sifatnya bersifat sunnah. Ya, kemudian selanjutnya memotong dua urat yang ada di kiri kanan agar cepat proses kematiannya. Kemudian binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuk. Ya berarti dia miring kiri ya, miring kiri. Ya sehingga posisi orang yang menyembelih itu ada pada di posisi kanan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menyembelih itu menggunakan kanannya. Ya. Kemudian membaca basmalah. Ya. Selanjutnya kita lihat cara penyembelihan binatang. Cara penyembelihan binatang. Menyembelih binatang dalam keadaan makdur. Alaih dapat disembelih bagian pangkal leher dan ghairu makdur. Alaih ya. Tidak dapat disembelih lehernya karena sesuatu hal yang berbeda pelaksanaannya. Kita lihat di sini. Bagian A. Cara sembelih hewan dengan keadaan makdur alaih. Maksudnya semaksimal mungkin dipotong dengan lehernya. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Kita pernah biasa melihat orang tua dulu kalau mau memotong sapi atau kambing, mereka terlebih dahulu menggali supaya darah yang mengalir itu tidak berhamburan. Nah, ini penyembelihan secara mekanik. Tadi di video kita sudah saksikan bersama. Sekarang saya memulai kembali. Cara ini menggunakan mesin dan alat modern. Cara penyembelihan binatang dengan cara pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yakni mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau. Kemudian sebelum disembelih binatang dibuat tidak sadar diri. Maksudnya dibius ya, pisang. Terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat menyembelih. Jadi membius itu tidak menyiksa ya, tidak menyiksa. Beda tadi ditendang, beda tadi dipukul ya, tapi ini dibius. Dimasukkan cairan yang sifatnya supaya dia menenangkan. Ya sama dengan manusia yang ingin dioperasi terlebih dahulu dibius. Dimasukkan cairan yang sifatnya bagaimana menjaga konsentrasi mereka. Sama dengan binatang ini secara mekanik ya, secara modern. Kemudian dengan mengucap basmalah dan sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, binatang yang telah pisang tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang itu ya dijadikan kembali. Oke. Selanjutnya penyembelihan secara tradisional. Di sini ada tabel yang kami tampilkan. Nah, di sini perbedaan antara penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan modern. Penyembelihan yang pertama dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau tajam. Ketajaman alat ketepatan memutus kondom dan maksudnya kondom tadi urat pernapasan dan urat tenggorokan. Kemudian wajib menghadap kiblat. Ya sunnah. Nah, sunnah perlakukan hewan dengan lembut. Kemudian secara modern atau mekanik dilakukan di rumah potong hewan atau RPH menggunakan mesin pemotong. Biasanya didahului proses pemisahan atau standing, ya, standing status hewan. Setelah pisah, wajib masih hayat mustaqirah dan pemotong masih harus orang, ya, maksudnya pemotongnya ini harus orang muslim atau dikendalikan muslim. Jadi sekalipun dia menggunakan alat secara modern, tapi orang yang mengendalikan alat itu harus muslim, karena itu masuk ke ketentuan syariat. Oke, baik, selasa inilah materi terkait dengan penyembelihan. Setelah tadi kita melihat dan saya jelaskan materi, tentu Anda semua insya Allah sudah memahami dan mengerti terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi masalah penyembelihan. Olehnya itu saya untuk lebih mengetahui apakah kalian mengerti atau tidak, saya minta mungkin 1 sampai 2 orang untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang kaitannya dengan materi yang saya jelaskan. Ada yang bisa bertanya? Saya Pak. Siapa namanya? Silakan diri. Pak.
Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika pisau yang digunakan ternyata tumpul? Apakah dagingnya masih haram, apakah dagingnya haram atau hanya makruh saja? Oke, baik. Dalam materi tadi yang saya jelaskan itu, bahwa semaksimal mungkin kita menggunakan alat yang tajam, ya, alat yang tajam supaya mempercepat proses kematian binatang yang disembelih. Yang ditanyakan ini, bagaimana kalau kita menggunakan alat yang tumpul? Apakah binatang yang kita sembelih tetap halal dimakan, atau haram, atau makruh? Nah, saya kembali ke materi awal bahwa ada beberapa hal yang makruh yang dilakukan pada saat penyembelihan. Masih ingat tadi materi? Di antaranya adalah menggunakan alat tumpul. Jadi menggunakan alat tumpul, alat yang tidak tajam untuk menyembelih binatang, maka binatang yang disembelih itu hukumnya makruh. Artinya makruh itu tidak haram, hanya makruh. Tetap boleh dimakan, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena menggunakan alat yang tumpul. Ada yang bisa memberikan jawaban yang lain? Komentar yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan bentuk kelompok. Ya, saya akan bentuk kelompok. Dan sebentar saya akan bagikan LKPD-nya, gambar kerjanya. Namun sebelumnya itu, saya akan sebutkan dulu nama-nama yang masuk dalam kelompok pertama, kelompok kedua, dan 3 dan 4. Coba Noval, mana Noval? Noval masuk dalam kelompok pertama ya. Yang pertama Noval, yang kedua Cesar, kemudian yang ketiga Tazkia, kemudian Akika, kemudian Alia. Dengarkan dulu nama kelompoknya. Ya, jadi sebelum kita kerja kelompok, terlebih dahulu saya menyampaikan hal-hal yang kita ingin diskusikan pada kesempatan ini. Ya, kita lihat semua LKPD-nya ya. Jadi saya minta nanti partisipasinya masing-masing kelompok, tunjuk satu pembicara atau bisa kolaborasi, karena di sini ada beberapa item yang harus kita diskusikan. Jadi saya mohon kepada aku semua nanti, kalau bisa semuanya berbicara, mengungkapkan jawaban yang Anda sepakati bersama. Dalam LKPD ini ada 2 hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama adalah mendiskusikan terkait dengan binatang yang disembelih bukan dengan menggunakan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menyembelih binatang sesuai dengan syariat Islam. Di sini ada beberapa item, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lembar kedua tentang tabel, ya. Oke, baik. Saya rasa mungkin aku sudah memahami semua. Maka oleh itu saya persilakan untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1 saja. Nama kelompok saja ditulis ya. Kelompok 1, kelompok 2. Tulis namanya masing-masing ya. Nama kelompok ditulis masing-masing di lembar LKPD-nya itu. Ya, silakan berdiskusi masing-masing kelompok terkait dengan masalah yang ada dalam lembar LKPD ini. Silakan bermusyawarah, berdiskusi, mengkonsultasikan terkait dengan jawaban yang ada. Ya, silakan bertukar pikiran, ya, bertukar analisa, bertukar pengetahuan, bertukar pemahaman bisa.
Sudah selesai semua? Sekarang saya minta setiap kelompok untuk naik mempresentasikan di depan. Dan mungkin kelompok yang lain kalau ada yang bisa ditanggapi, ada yang perlu ditanggapi silakan. Nanti kami kasih kesempatan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan berdiri di depan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan dari kelompok 1 KPD kami. Tapi sebelum itu izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Fabisan. Saya Sesat pertama Kak. Baik, langsung saja aspek analisis pertama. Status hewan saat dimandikan. Apakah terpenuhi syarat ayat Mustaqillah? Pertama, ayam disebelum hingga mati. Syarat tidak terpenuhi karena hewan mati sebelum dilakukan penyembelihan syar'i. Status kedua, sembelihan Ahmad. Syarat terpenuhi karena hewan mati saat pemotongan. Baik, untuk aspek analisis kedua saya serahkan kepada Tasya. Aspek analisis kedua yaitu rumus sederhana. Pertanyaannya, apakah rumus pemotongan hukum dan mati terpenuhi atau relevan? Pada kasus 1 jawabannya tidak terpenuhi karena hewan sudah mati sebelum pemotongan syar'i. Pemotongan syar'i tidak terjadi pada hewan yang hidup. Pada kasus 2 terpenuhi karena pemotongan berulang manusia tubuh tidak mendapatkan hukum selama bagian yang dipotong dan dilakukan saat dalam hidup. Jadi aspek analisis kelima yaitu adalah kaitannya dengan sunnah atau makruh. Sebutkan satu sunnah atau makruh yang dilanggar atau terpenuhi. Jadi di kasus pertama itu adalah melanggar sunnah menyembelih dengan pisau tajam dan menyebut nama Allah pada saat pemotongan. Dan di kasus kedua, sunnah yang dianjurkan memakai pisau tajam supaya cepat tidak menyiksa hewan, bertentangan dengan sunnah karena menyiksa hewan dan membuat proses berulang. Jadi itulah dari kelompok kami mencari spek analisis dan saya akan serahkan kembali kepada nomor. Baik, di sini kami diminta untuk memberikan definisi singkat untuk beberapa komponen syar'i. Tentu saja yang pertama adalah syarat orang menyembelih. Penyembelih harus melangkah balik kemudian untuk menyembelih dan mengucapkan basmalah setelah pemotongan. Yang kedua adalah rukun penyembelihan. Definisinya adalah pemotongan tenggorokan, pemotongan dan pembuluh darah dengan alat tajam pada hewan hidup dilakukan oleh orang memenuhi syarat ada niat dan disebut nama Allah. Ketiga adalah perbedaan hukum sembelihan syar'i dan maitah. Sembelihan syar'i adalah hewan disembelih menurut ketentuan syariat atau yang alias halal. Maitah adalah hewan mati bukan karena sembelihan syar'i, jadi halal. Baik, sekian untuk kita sekali mengenai LPD kami. Selanjutnya kami akan sampaikan cara membeli hewan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
persentase dari kelompok 1 sampai praktek penyembelihan hewan. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari kelompok lain, apakah cara menyembelihnya atau hasil diskusi mereka terkait dengan kelompok yang akan diisi. Ya Pak. Oke, silakan. Berarti tadi menjelaskan bahwa kalau menyembelih hewan harus menghadap kiblat. Artinya tadi kan menghadap ke sana, kiblat di sana. Oh iya. Izin Pak, kami kira kiblatnya di sana. Ternyata. Oh iya. Jadi Novel menganggap itu kiblat ke sana ya. Yang mungkin tempatnya dia di sana, perasaannya bahwa arah kiblat ke sana. Ternyata kalau kita di posisi sekolah ini, itu arah kiblat mengarah ke sana. Jadi tinggal ke depan kelompok 1 tetap cara penyembelihan hewannya itu harus mengarah kepada kiblat. Itu masuk dalam kategori ya sunnah. Oke, silakan dulu. Alhamdulillah setelah kita menyaksikan penampilan presentasi masing-masing kelompok, selanjutnya saya meminta kepada salah satu di antara kalian untuk memberikan refleksi dari materi kita pada kesempatan ini. Silakan. Silakan berdiri. Baik, Pak. Dari pembelajaran ini saya memahami bahwa Islam itu mengajarkan cara penyembelihan hewan agar dagingnya itu halal dan juga baik. Pembelajaran ini harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat, menggunakan alat yang tajam, serta hewan hidup saat disembelih dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari pelajaran ini juga saya menyadari bahwa penyembelihan hewan itu bukan hanya sekedar memotong hewan saja, tetapi juga bentuk ketaatan dan rasa kasih sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Ya, kita mendengarkan tadi simpulan refleksi dari teman-teman kalian, dan selanjutnya kami akan menunjukkan secara total ya bahwa materi kita hari ini cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa agama hadir untuk mengatur segala bentuk kegiatan manusia dalam pentas kehidupan dunia ini yang kaitannya seperti penyembelihan. Alhamdulillah agama sangat menjaga bentuk kehalalan daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Daging sembelihan yang kita konsumsi hari ini itu menjadikan halal karena sesuai dengan syarat, sesuai dengan ketentuan, menyebut nama Allah. Daging yang dipilih itu zatnya halal dan cara memperolehnya juga dari hal yang halal. Selanjutnya kami akan memberikan tugas komitmen ya terhadap materi kita pada kesempatan ini. Untuk menaikkan bukunya dan silakan menulis 3 komitmen kita untuk menjaga kehalalan makanan ya. Tuliskan 3 komitmen dalam menjaga kehalalan makanan yang kita konsumsi. Semua cukup sampai di sini materi kita pada kesempatan ini terkait dengan penyembelihan. Dan insya Allah kita akan bertemu pertemuan selanjutnya dengan materi hakikah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua tetap semangat, spirit, jangan lupa belajar, mengerjakan seluruh tugas yang kaitannya dengan apa yang ditugaskan di madrasah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam